Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis dengan kelompok STIE Mahaputra kelompok satu. Nama kelompoknya yang pertama Sehat Sentosa, yang kedua Para Perengki. Oke, sudah kami jelaskan ya. Yang pertama, bab 1. A. Pengertian komunikasi. Ketika kita dapat mengkomunikasikan sesuatu yang baik, orang lain akan mudah memahami apa yang kita inginkan dan dapat melaksanakan kegiatan atau bereaksi. Dengan demikian, komunikasi dapat kita artikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan. Komunikasi terdiri dari pengalihan informasi dan pengertian di antara berbagai bagian dan organisasi di dalam maupun di luar organisasi, serta bagaimana cara dan media yang terlibat dalam pertukaran informasi. Komunikasi efektif adalah sebuah proses komunikasi yang mampu membuat si pengirim dan si penerima pesan menindaklanjuti pesan dalam pemahaman yang sama. Oke, Bung? B. Proses komunikasi. Sesuatu yang dapat dinikmati saat ini, seperti buku yang sedang misalnya kita baca gitu kan, atau compact disc dengan lagu-lagu nostalgia, secara acara televisi yang beraneka ragam, internet yang banyak membawa informasi baru, atau personal komputer yang canggih dan sejenisnya tidak dapat begitu saja, tapi melalui suatu proses yang cukup panjang. Begitu pula dengan komunikasi, dia juga memerlukan proses. Perhatikan seseorang yang sedang bicara, menulis, mendengarkan, atau membaca. Kegiatan komunikasi yang mereka lakukan lebih dari suatu tindakan. Menurut William C. Hemstreet dan Wayne Murlin Betty, dalam bukunya yang berjudul Business Communication Principles and Methods, dikatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu-individu melalui suatu sistem biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Sebagai suatu proses, komunikasi mempunyai persamaan dengan bagaimana seseorang mengekspresikan perasaan atau hal-hal yang berlawanan atau kontradiktif dan hal-hal yang sejalan atau selaras ilustrasi, serta meliputi proses menulis, mendengarkan, dan mempertukarkan informasi. Menurut Courtland L. Booth dan Geoffrey Till, proses komunikasi dapat dibagi menjadi 5 tahap. Pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Kedua, ide diubah menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pemindahan pesan. 4, menerima pesan. 5, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. C. Kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang pertama, masalah dalam mengembangkan pesan. Sumber masalah potensial dalam mengembangkan suatu pesan adalah saat merumuskan pesan tersebut. Saat merumuskan pesan dapat timbul masalah-masalah yang disebabkan oleh munculnya keraguan-keraguan tentang isi pesan, kurang terbiasa dengan situasi yang ada, atau dengan orang yang akan menerima. Adanya pertentangan emosi, atau adanya kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Jika seseorang gagal dalam mengembangkan pesan, maka proses komunikasi akan dimulai dengan sesuatu yang salah, yang pada akhirnya akan membawa kegagalan yang akan berkelanjutan atau terus-menerus. 2. Masalah dalam menyampaikan pesan. Komunikasi dapat juga terganggu karena munculnya masalah dalam menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Masalah dalam penyampaian pesan yang paling jelas adalah faktor fisik, misalnya sambungan kabel yang jelek, akustik yang lemah, dan tindakan yang tak terbaca.
Meskipun gangguan-gangguan tersebut dampaknya sepele, namun dapat membelok atau mengganggu suatu pesan. Yang B, cara memperbaiki komunikasi. Dalam melakukan komunikasi, ada kalanya hasil yang dicapai nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan kata lain, komunikasi yang terjadi nggak efektif, sehingga tidak mencapai sasaran dengan baik. Untuk mendapat melakukan komunikasi yang efektif, perlu juga diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, persepsi. Persepsi adalah komunikasi yang harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan yang akan disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Bila prediksinya tepat, audiens akan membaca atau menerima tanggapannya dengan benar. Audiens sebagai penerima pesan lalu akan mengantisipasi reaksi komunikator atau pengirim pesan untuk menyusun pesan yang diterima bagi diri mereka, dengan tetap melakukan penyesuaian untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi tersebut. Yang kedua, ketepatan. Audiens mempunyai suatu kerangka pikir agar komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran. Komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir audiens. Apabila hal tersebut diabaikan, maka yang muncul adalah miscommunication. Yang ketiga, kredibilitas. Dalam komunikasi, komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa audiensnya adalah orang-orang yang dipercaya. Demikian juga sebaliknya, komunikator harus mempunyai suatu keyakinan akan inti pesan dan maksud yang ingin mereka sampaikan. Yang keempat, pengendalian. Dalam berkomunikasi, audiens akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi mereka dapat membuat komunikator tertawa, menangis, bertindak, mengubah pikiran, atau bersikap lemah lembut. Hal ini ditentukan oleh intensitas reaksi yang dilontarkan audiens terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator. Sebaliknya, reaksi audiens tergantung pada berhasil atau tidaknya komunikator mengendalikan audiensnya saat melakukan komunikasi. Yang kelima, kecocokan atau keserasian. Komunikator yang baik selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan audiens sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan. Seorang komunikator yang baik juga akan menghormati dan berhasil memberi kesan yang baik kepada audiensnya. Oke, terima kasih telah menonton kami presentasi tentang komunikasi bisnis. Thanks for watching bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah red, dulu.